Shalom guys. Oke, silahkan duduk teman-teman semuanya. Wow, udah setahun ya, nggak Yud ya. Lama banget. Tapi kalau kita flashback sedikit dari kita KKR, udah cukup lama sih, ada kali sebulan. Ya, kita baru bisa ketemu lagi di ibadah kita Sabtu ini, hari ini. Dan kita bisa lihat kanan kiri kita teman-teman kita. Bilang lagi dong shalom dengan semangat, dengan sukacita. Yes. So happy to see you guys. I'm grateful. Ya bersyukur buat setiap teman-teman yang hadir, setiap teman-teman yang tetap setia gitu untuk tetap fokus sama Tuhan. Walaupun ini orang selalu bilang kan, Sabtu itu waktunya lo jalan-jalan, waktunya lo nongkrong. Tapi gue percaya kalian semua punya kerinduan itu dan nongkrong nanti nongkrong kok bisa. Kita cuma sampai jam 7, ya kan? Jadi teman-teman, sore malam hari ini gue minta fokusnya untuk mendengarkan, oke? Setuju gak? Ya depan doang, belakang gak setuju kayak memang mau tidur apa gimana nih? Tuh, oh yang itu marah, yang ini gak ada suaranya. Setuju gak? Oke. Jadi malam hari ini gue mau sampein tema untuk tahun 2024 yang youth kita dapatkan ya. Dari Tuhan pastinya selaras juga dengan tema yang disusun sama atau didapatkan sama Opa Niko, sama Pak Gembala kita. Mungkin kita bisa baca ya, Empowered Disciple, Making Christ Known. Jadi murid-murid Tuhan yang diberdayakan. Dan kita akan bergerak untuk membuat nama Tuhan semakin dimasyurkan, semakin dikenal banyak orang, semakin banyak orang akan mengetahui bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja kita, penyelamat kita. Nah gue mau mulai dengan, mungkin ini agak jarang disampaikan, tapi mungkin lebih ke tim pengurus ya, leaders, tapi gue mau sampaikan yang ini. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin kita udah sering nih ibadah di tempat ini. Tapi kalian tahu gak sih visinya Save My Generation Movement ini apa? Gitu. Nah mungkin kalau sambil dibacain ya. Save My Generation Movement hadir untuk menjadi salah satu gerakan yang paling berdampak, yang menyelamatkan, membangkitkan, memperlengkapi generasi muda lewat perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Yesus Kristus di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Jadi ketika kita berkomunitas, gue harap teman-teman juga bisa dapetin visinya apa sih. Kenapa sih kita ngadain kemarin KKR? Kenapa sih kita bergerak dalam kul-kul, mungkin dalam ibadah ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Kita punya satu tujuan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Dan kalian yang di sini adalah bagian dari itu semua. Kita hadir untuk jadi satu gerakan yang benar-benar berdampak. Yang selamatin teman-teman kita. Ya bukan kitanya pastinya ya, Tuhan yang menyelamatkan lewat kita semua. Dan Tuhan akan perlengkapin kita. Kita akan menjangkau bahkan di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu visi yang Tuhan kasih, bukan visi gue. Kalau visi gue mungkin cetek ya, mungkin kecil. Mungkin kalau visi kita terbatas, tapi visi Tuhan seringkali yang terjadi adalah visi Tuhan itu di atas kemampuan kita sebenarnya. Dan kita perlu berjalan day by day sama Tuhan Yesus. Makanya ketika lo percaya Tuhan Yesus jangan berjalan sama Tuhan weekly. Karena Yukon doang datang nih hari Sabtu. Itu sudah. Jangan juga cuma datang pas hari Minggu doang terus hubungan lo ya weekly sama Tuhan. Enggak, tapi setiap hari, setiap pagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Karena hubungan sama Tuhan itu enggak kayak ya seremonial. Cuman tiap minggu atau kayak nungguin KKR gitu, nungguin konsernya. Enggak, that's wrong gitu. Itu salah. Kalau kita datang cuman cari itu kita akan ngecewa. Kita akan capek. Kita akan bosen. Makanya banyak alasan-alasan yang kita buat. 1001 alasan untuk tidak datang sama Tuhan.
Ada aja. Gerejanya lah, apanya lah, ada aja. Nah tapi balik lagi, ini visi yang Tuhan kasih buat kita. Sebagai apa ya, teman-teman yang tergabung di komunitas ini. Kita adalah orang-orang yang akan bergerak menjadi dampak, menjangkau jiwa-jiwa teman-teman kita, keluarga kita, di sekolah, di kampus kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadi gue harap teman-teman tahu ya, namanya sebenarnya udah menggambarkan banget, Save My Generation Movement. Artinya ya gerakan yang menyelamatkan dan kalian adalah orang-orang yang di dalamnya. Yang akan bergerak juga untuk menyelamatkan. Kita gak bisa lagi cuman stay, diam, duduk, tenang, ngademin diri gitu ya. Kita gak bisa lagi kayak gitu. Kita harus mulai sadar apalagi udah 2024, udah tahun baru ya, abis kemarin KKR. KKR just an event gitu, cuman satu kali event. Dan mungkin ada yang kayak, wah masih menunggu di sana, gue masih gak bisa move on nih. Ya itu bagus, tapi you need to move on actually. Kalian harus maju, kan harus melihat ke depan. Karena kalau cuma berhenti di sana, ya kita cuma akan mikir kayak berhenti aja sampai sini gitu. Cuman sampai situ aja. Tapi kita harus lihat ke depan, gimana Tuhan mau pakai setiap kita untuk bergerak. Bukan cuma pas acara doang. Kadang orang ketika pas acara tuh gampang diajaknya. Oh ada konser, datang. Oh ada ini, datang. Belum tentu seringkali dicari Tuhan. Tapi ketika lu datang tadi day by day. Dengan konsisten cari wajah Tuhan. Gue percaya itu adalah gambaran dari hati lu yang sebenarnya benar-benar haus dan lapar sama Tuhan. Bukan cuma nyari event. Nah mungkin lanjut deh ke misinya kita apa sih gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa menyadari juga ya. Yang pertama adalah tentang kita jadi home, kita jadi rumah buat generasi muda. Siapa di sini yang merasa tempat ini atau bukan tempat ini sih, kita semua ini jadi rumah loh. Angkat tangannya dong. Waduh, kamu ya Govin ya. Apa sih? Ya. Jadi rumah buat generasi ini. Rumah tuh apa sih? Tempat di mana kita bisa bertumbuh. Tempat di mana kita bisa pulih. Tempat di mana kita bisa ketemu dengan Tuhan. Tempat di mana kita bisa belajar mengasihi. Tempat di mana kita bisa ketemu banyak orang. Dan bisa saling support, saling doain, saling topang di rumah itu. Kalian merasa di sini benar-benar aku bisa diterima, gak perlu muka dua. Tapi juga jangan salah kaprah, di rumah itu kamu dibentuk. Jadi kalau kita cuma cari rumah yang, wah aku cari rumah yang menerima aku apa adanya. Ya di awal iya, tapi kita perlu dibentuk. Kalau kita cuma cari rumah yang, wah aku diterima apa adanya terus-terusan. Itu bukan rumah yang benar. Kalau kamu datang ke tempat ini kamu diterima apa adanya dengan mungkin kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Gak dilihat, mungkin gak pernah bahkan di-mention. Atau apapun itu. Dan di sini kamu dorong, kamu dibentuk sama Tuhan untuk kamu jadi pribadi yang baru sama Tuhan. Itu rumah. Jangan cuman cari rumah yang ada AC-nya doang, banyak rumah ada AC-nya doang. Jangan cuma cari rumah yang biasa-biasa aja di mana cuma bisa leha-leha main-main doang. Karena itu gak akan membawa lo kemana-mana sama Tuhan. Ya kan? Nah, kita berdoa di sini, di rumah ini, kalian bisa dibentuk, kalian bisa bertumbuh, kalian bisa pulih, kalian bisa dibangkitkan, kalian bisa didorong, kalian bisa melayani. Banyak hal yang kita bisa lakuin gitu. Dan kita terima banyak saksian kan bahwa orang-orang di luar juga merasa kok kalian homey banget sih. Yeah. Homey, benar-benar berasa rumahnya di sini. Kenapa? Bukan karena gedungnya, bukan karena lighting yang sudah dari 2017 ini tidak pernah berganti seiring jalannya waktu. Tidak berubah. Enggak, tapi karena kalian juga yang mau menerima, mau buka hati buat teman-teman yang lain yang mungkin baru datang. Atau bahkan teman-teman yang memang sudah lama, bahkan yang udah tadinya pergi kemana, balik lagi masih merasa di sini rumahnya. Itu semua karena kalian juga. Dan ini yang Tuhan inginkan.
gitu. Nah terus apa? Tentang love. Yes, dalam rumah itu dasarnya harus kasih Tuhan. Karena kalau kasih kita kadang kitanya capek. Kasih kita tuh masih berbayar gitu. Tapi kalau kita dasarin sama kasihnya Tuhan itu gak melihat tadi, oh dia nguntungin gue gak ya kayak bisnis gitu. Oh dia temenin gue gak ya? Enggak. Tapi kita lihat berdasarkan kasihnya Tuhan. Dasar semua tindakan kita kasihnya Tuhan. Ketika kita ditegur, ketika kita menyemangati yang lain itu kasihnya Tuhan. Bukan berdasar atas kasih kita yang biasa ini loh. Makanya gak heran banyak di luar sana yang gampang pecah. Rumah itu gampang terjadi perpecahan kan dasarnya bukan Tuhan. Karena dasarnya bukan kasih Tuhan. Dasarnya mungkin ya kasih diri kita sendiri dengan segala rupa bentuknya. Gitu. Jadi lakuinlah di rumah ini apa yang harusnya kita lakuin. Dengan kasihnya Tuhan. Kamu mau mengasihi, ada yang lagi jatuh sakit, datangin. Ada yang lagi kecewa, datengin dengan sepenuh kasih. Dan jangan salah, kasih itu kadang keras. Kasih Bapak tuh jangan bilang kayak, oh Bapak tuh baik banget. Yes, he's so good. Tadi ya, you have been so good to me. Dia udah baik banget sama kita. Tapi jangan salah, kasih Bapak itu, kalau kita sebagai murid, sakit hati gak kira-kira kayak Petrus dibilangin, nyala kamu iblis, kamu tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Petrus syok kali itu. Wah udah Tuhan Yesus gue gak mau lagi ke gereja. Aduh gue gak mau lagi gereja-gerejaan gitu. Dia pasti gak mau. Enggak. Kasih Tuhan sometimes begitu. Melayani capek gitu kan, dibentuk di situ. Kedewasaan kita. Atau kita tetap anak-anak. Yang mau cuman makan bubur doang. Yang mau cari gereja yang nyaman-nyaman doang. Ada loh firman Tuhan bahwa gereja-gereja di akhir zaman mereka akan cari. Atau mereka cuma mau denger apa yang mereka denger. Yang apa sih bahasanya? Jadi bingung ya. Mereka hanya mau menerima firman-firman yang sebenarnya ya mereka pengen denger itu aja. Mereka mau denger tentang ini, ya mereka pengennya itu aja udah. Yang lain gak mau diterima. Ada. Dan itu dipakai untuk membenarkan diri mereka. Gak mau dibentuk Tuhan. Nah kita di sini kita rindu sama-sama tadi. Dibentuk sama Tuhan sesuai dengan karakternya Tuhan. Makanya jangan tolak ketika Tuhan lagi mau proses. Terus selanjutnya apa? Action mission. Action mission apa? Tadi kita gak cuma ngomong doang. Baca firman setiap hari. Doa tiap hari. Ya kan? Kalau mau tumbuh. Sebenarnya kurang sih gue rasa. Satu lagi. Lakuin. Ya kan? Udah baca firman setiap hari saat teduh. Dan lakukan action mission. Kita punya action untuk itu semua. Kita punya misi yang kita harus lakukan seturut dengan amanat agungnya Tuhan Yesus. Ini baru visi misi doang ya, mohon maaf lama. Ya, kita punya misinya Tuhan. Jangan lupa sebagai orang Kristen jangan cuma duduk-duduk baik. Kira investor apa gimana? Duduk-duduk doang kan enggak. Gitu. Kita punya misi dari Tuhan amanat agung itu. So bergeraklah. Jangan cuma duduk di kursi panasmu itu. Terus selanjutnya ada youth empowerment. Tadi kita udah didorong untuk kita ngelakuin ya, action. Kita ngelakuin misi kita di komunitas ini. Tapi kita juga rindu teman-teman bisa apa ya bahasa gampangnya ya. Diperlengkapi gitu. Diperlengkapi sama Tuhan. Mungkin nanti kalian akan dipakai di tempat-tempat kalian bekerja, di tempat-tempat kalian kuliah, sekolah. Diperlengkapi bukan cuma dengan nilai-nilai yang apa ya, yang ketuhanan, tapi juga benar-benar Tuhan berikan skill, Tuhan berikan kemampuan buat kita pakai memuliakan nama Tuhan, bukan diri kita, jangan salah. Nah, itu yang kita rinduin. Jadi kalian tahu ya, di komunitas ini, di rumah ini, ngapain sih gitu ya, ngapain sih? Bukan yang cuma diem-diem doang, cuma kayak ibadah biasa ke mall, visitor yang gue selalu bilang, enggak. Kita harus kontribusi sama-sama. Kita harus gerak sama-sama. Lanjut deh. Nah, yuk. Kelihatan gak ya tulisannya? Sini di depan layar soalnya. Yang di belakang gak? Gak tahu kelihatan apa enggak gitu ya.
Yaudah, kita baca deh sama-sama yang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, bisa digedein. Oi. Udah. Oke. Baca sama, bisa gede banget. Tenang, tenang. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Satu lagi kurang. Geser. Satu lagi geser. Nah, oke. Baca ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang tersembunyi. Oh iya, sorry. Ya. Mainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang Yes. Oke, thank you. Tadi kita udah tahu ya, visinya empowered disciple. Tuhan rindu hari-hari ini banyak anak-anaknya yang datang sama Tuhan bukan cuman percaya doang. Tapi benar-benar mau dibentuk jadi murid. Benar-benar dibentuk sesuai dengan tadi karakternya Tuhan. Melakukan apa yang jadi amanatnya Tuhan Yesus. Jadi kita gak cuman stop percaya sama Tuhan, udah gereja ya gitu doang. Enggak. Dan mereka yang kemarin mungkin terhilang, mereka kembali ada lanjutannya. Harus menjadi murid. Jadi murid gak gampang. 12 rasul itu aja dibentuk dengan sedemikian rupa. Gagal, yes mereka gagal. Kalau dilihat tuh gak bagus perjalanannya sebenarnya. Tapi at the end, mereka tetap datang sama Tuhan dan mereka tetap melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu powerful. Nah, mungkin pertanyaannya murid Kristus tuh siapa sih? Kayak apa sih? Boleh next. Murid Kristus nih ada salah satu definisi yang gue juga suka ya. Dan gue rasa ini sesuai gitu. Murid Kristus adalah orang yang mengikuti Yesus, diubahkan oleh Yesus dan taat melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, jadi ada 3 tuh dijelasin. Murid adalah orang yang mengikuti Yesus. Siapa di sini mengikuti Yesus? Nah, gak usah malu-malu. Temanmu semua di sini. Diubah oleh Yesus, taat melakukan misinya. Amanat agung itu. Jadi ada 3 ya, murid tuh kayak apa tadi dia? Mengikuti Yesus, diubah Yesus, taat. Mungkin next slide. Nah, tadi pertama, mengikuti Yesus. Ya, yang paling atas. Di hati dan pikiran itu artinya di hati dan pikiran kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Lu percaya dengan pikiranmu, dengan hatimu, terus dengan perkataanmu kau lakukan itu, kau percaya Tuhan Yesus. Tapi murid bukan cuma di situ, ada hal yang harus dilakukan juga setelah dia mengikuti Yesus. Dia harus terhubung dalam hubungan yang memuridkan. Maksudnya gimana? Ya tadi berkomunitas. Punya mentor-mentornya, punya teman-temannya yang bisa saling memuridkan. Gak cukup lu cuma percaya sama Tuhan. Yes, itu keselamatan ya. Tapi ada hal-hal kan, gak berhenti di keselamatan kan. Kita perlu bertobat kan, kita perlu pulih kan, kita perlu bebas. Kita perlu melakukan hal-hal ini kan. Karena gak mungkin lo percaya sama Tuhan tapi hidup lo gak diubahkan, bohong.
Karena ketika Tuhan hadir, segala sesuatu itu diubahkan. Makanya itu ada selanjutnya. Nah dalam hubungan yang memuridkan itu, kita terus diubah sama Roh Kudus supaya semakin serupa sama Kristus. Ya kan? Diperlengkapi sama kapasitas yang dari atas. Kita udah diubah sama Tuhan. Dalam hubungan-hubungan itu kita terus berjalan. Makanya tadi gue bilang gak bisa cuman 1 kali, 2 kali, abis itu kayak nyobain doang gitu kayak gak enak rasanya. Dicobain doang gitu, enggak. Jalan sama Tuhan tuh terus. Terus gak bisa cuman setengah-setengah, gak bisa cuman sekali-sekali. Hujan dikit males gitu kan. Ngantuk Tuhan, pusing gitu. Main game kuat sampai jam 2 pagi. Kan heran gitu loh. Nah kalau kita udah diubahkan sama Tuhan tadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Minister atau melayani. Melayani yang lain. Caranya gimana? Banyak. Kita bisa melayani di gereja, kita bisa melayani di luar gereja, kita bisa melayani keluarga kita. Tapi jangan salah ya, banyak di sini juga berkembang tuh di luar sana kayak ngomong, oh ya gue bisa kok melayani di luar gereja. Tapi bukan berarti lu meninggalkan gereja, that's so wrong. So mulai melayani yang lain. Kalau kamu udah mulai diubahkan Tuhan, kamu gak bisa berhenti sampai situ aja, udah aku berubah sendiri deh gitu. Power Ranger aja berlima berubahnya, kalian sendiri gitu kan. Jadi tua banget ya. Kok gue merasa tua sih. Oke. Mulai melayani yang lain. Ya kan? Bohong deh kalau lu bilang lu murid Tuhan tapi lu gak melayani. Lu gak akan tahan untuk gak melayani gitu. Lu akan gelisah gitu rasanya. Lu akan mau tuh meluapkan kasihnya Tuhan yang udah lu terima sepenuh itu buat teman-teman yang lain. Lu gak berhenti cuma sampai situ aja, again. Nah, kalau lu udah diubahkan Tuhan, lu udah melayani, jangan lupa dong. Ikut misinya Tuhan Yesus. Kira-kira respon Tuhan kayak apa ya? Penasaran deh. Tapi dia bukan gua, mungkin gue bisa sakit hati. Tapi ya kita lihat dari posisi itulah. Kenapa kita masih malu? Kalau dia benar-benar ubahin hidup kita, kenapa kamu takut? Kalau dia benar-benar, gue aja ngalamin loh. Mau di kantor gue ya minority gitu. Dan mereka juga sering kali ngeledek-ngeledek dengan ngeledek yang parah juga. Kadang ya gue biasa aja. Gue tetap share. Gue tetap share. Gue lagi pelayanan misalnya kita KKR gue share. Mereka lihat tau gak? Mereka lihat. Kuis Alkitab yang waktu itu bikin di fellowship team, mereka tahu sekarang apa gitu misalkan apa warna yang pertama disebut di Alkitab apa. Contoh kayak gitu. Mereka tahu. Mereka denger. Walaupun kadang ngeledekin gue iseng. Tapi mereka tahu, mereka lihat. Dan mereka cuma bercanda gitu aja, mereka gak pernah bisa mengganggu atau menggoyahkan. Mereka lihat keseriusan kalian. Mereka lihat ketulusan kalian. Gak bales, gue gak bales, gue katain balik. Tetap diam dengan senyum aja, ketawa aja. Toh bukan gue yang ngebelain Tuhan gitu. Gak bisa gue belain Tuhan, gimana caranya? Dia punya kuasa. Oke, kita akan agak panjang. Ya. So sebarin kabar baik. Sosmednya janganlah di private. Ya, katanya mau jadi terang dan garam. Tapi garamnya tidak berasa. Ya, gimana? Mau jadi terang tapi kok gak bisa dibuka gitu. Gak kelihatan gitu kan terang. Terang kan kelihatan tuh, terang tuh, lampu nyala tuh terang. Udah cuman bukan itu doang. Cuman ditaruh doang di bio ayatnya. Matthew berapa, udah. Terus mau ngapain bos? Buat apa? Aduh. Ditaruh di bio doang, lu buat apa?
Terus dalam posannya nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu. Dikira ini cuman, oh ini mah kerjaannya pendeta. Pendetanya aja belum tentu punya Instagram. Contoh ya gitu ya. Jadi ayo dong. Kenapa harus nungguin mereka? Ya, kenapa harus nungguin yang lain? Kalau kamu benar-benar diubah Tuhan, kamu yang tadinya hancur, benar-benar hancur. Kamu akan berubah seperti Petrus berubah. Tadinya dia penakut loh, dia takut tadi dibilang, kamu pengikutnya Kristus kan? Enggak, bukan. Kamu yang kemarin di situ sama Tuhan Yesus kan? Oh enggak, bukan. Tapi sekarang dia kalau mau disalipin, dia bilang, enggak, gue berani, gue maju, gue sebarin. Dia berani ngomong di mahkamah agama. Dia berani ngomong di depan ribuan orang. Heran perubahannya. Karena dia ngalamin Tuhan. Sama kayak tadi kita kan, kita jatuh, iya kita jatuh. Sama kayak Petrus, mungkin kita sempat malu, iya sempat malu. Kita sempat malu, tapi ketika Tuhan itu datang dan menghampiri Petrus dan Tuhan terima dia loh dengan segala kesalahan dia. Tuhan terima itu. Dia benar-benar berubah. Dia gak lagi malu, dia gak lagi takut. Ya, gak apa-apa ya. Gak lagi malu, gak lagi takut teman-teman. So, sekarang jadi pertanyaan ketika kamu malu akan identitasmu sama Tuhan, apakah kamu benar-benar diubah Tuhan apa enggak? Gue mungkin lebih banyak bahas di sini jadinya. Ya. So kalian mau share kebaikan Tuhan di sosmed kalian, share. Gak usah malu sama teman kerja kalian, teman kuliah kalian. Mereka gak gimana-gimana kok. Mereka fine. Ada satu kata-kata yang gue suka. Apa ya kata-katanya kok gue agak lupa. Jadi toleransi, ngomongin toleransi dari Yesus kalau gak salah. Ya, toleransi itu ya kamu menerima, kamu menyadari bahwa ada perbedaan. Tapi bukan berarti toleransi itu membungkam kamu untuk menyebarkan kabar baik. So sebarin, di sosmed kan ada sosmed punya. Ngomong ke teman-teman deket, mungkin kalau belum berani ngomong speak up kayak gini ya. Atau kayak misalnya pas lagi KKR tuh ada orang, gak tahu burem juga gak kelihatan kok. Ngomong aja gitu, sebarin kabar baik. Mereka yang mungkin lagi down, mereka yang lagi hancur hati, mereka yang mau bunuh diri. Mungkin mereka gak percaya, Yesus kasih tahu, dosamu gak terlalu merah untuk Tuhan bisa ampuni. Tuhan bisa ampuni kok. Dan cuma Tuhan Yesus yang bisa ampunin. Kamu jangan bunuh diri. Dalam Tuhan masih ada harapan. Kan bisa kamu sampein kayak gitu. Kenapa gak mulai? Dan ini selaras dengan Matius 4 ayat 19. Tentang menjadi penjala manusia. Kayak tadi dipanggil. Mari ikutlah aku. Oke, kamu ikut Tuhan. Ya kan? Ikutlah Tuhan. Dan aku akan jadikan kamu diubah, ya kan? Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Misinya Tuhan. Sama. Gue gak bikin-bikin sendiri, tinggal nyontek. Gitu. Dan konsep murid dulu sama sekarang agak beda guys. Kalau dulu, itu mereka mengikut Tuhan Yesus setia benar. Dia kemana diikutin, ya kan? Dia pergi kemana, ada yang bahkan dikatain gitu gurunya, mereka marah kadang, ya kan? Kayak Petrus waktu Tuhan Yesus, Petrus siapa ya? Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, ada muridnya ngambil pedang. Dipotong tuh kuping yang nangkep sebegitunya. Tapi kalau sekarang, kita terlalu mudah untuk meninggalkan. Kita tahu guru besar agung kita Tuhan Yesus ya kan. Kita seringkali gampang meninggalkan dia. Kita gak ikutin kata-katanya. Kita cuma jadiin dia semacam dongeng, isapan jempol. Kita cuma jadiin dia kayak gitu. Tapi enggak, harusnya kita gak kayak gitu. Kita harusnya jadi murid-murid yang setia, yang tadi rela dibentuk.
Dan ngikutin Tuhan day by day. Setiap kata-kata Tuhan kita dengerin. Kalau kita sekarang gampang. Kayak, gak suka, cabut. Emang sekolah. Beda. Gitu. Gak gitu. Diproses Tuhan sedikit, udahan. Emang main game. Gak gitu. Kalau lu bener-bener, mungkin ini topik yang agak berat. Yang mungkin gak populer. Ya justru karena gak populer ini, sampein. Karena Tuhan mau sampein ini. Nah, kehancuran terbesar ketika gereja atau kita sendiri itu berdiam diri ya. Kehancuran terbesar sebuah gereja adalah ketika kita tidak memuridkan. Gereja itu hancur. Semua orang jadi cuman kayak tadi visitor datang, mereka gak pulih, mereka gak dibangkitkan, mereka gak bertumbuh, mereka tidak menjangkau. Nah, kita mau ambil bagian di situ apa enggak? Nah, mungkin boleh lanjut next slide-nya. Ada slide apakah? Nah, proses dimuridkan dan memuridkan itu adalah prosesnya Tuhan Yesus sendiri. Jangan salah, Tuhan juga diproses. Dia ngelewatin trials. Dia ngelewatin kesusahan-kesusahan itu, dia ngelewatin tuh, diajar. Gitu. Next slide, ada lagi? Proses dimuridkan dan memuridkan adalah waktunya naik level. Ya kan? Level up. Gak cuman di sini-sini doang. 30 tahun ngikut Tuhan ya udah begitu aja. Gak ada yang 30 tahun sih di sini kayaknya. Hah? Kok Alvin? Bener gak tuh? Berapa dong kalau dia ngikut 30 tahun? Ngikutin Tuhan udah bertahun-tahun ya kan di youth bertahun-tahun. Tapi gak jadi murid ya, cuma datang gitu aja duduk di sini. Dan nothing happen. Lanjut. Nah, kita lihat deh squadnya Tuhan Yesus ya. Kita lihat squadnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga punya squad, bukan lu doang. Bukan lu doang. Ya. Squadnya Tuhan Yesus ada siapa aja nih? Coba. Manda, coba baca. Sama gitu, ikut jalan gitu ya. Wah gila, perjuangannya luar biasa sih. Dan mereka ninggalin ambisi mereka sendiri. Tapi lihat juga nih, apa yang Tuhan Yesus lakuin ke murid-muridnya. Mereka pilih bukan orang yang terbaik, gue rasa. Bukan orang yang hebat kayak Superman. Superman satu doang deh, Superman satu doang ya Superman ya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 13 ayat 7-9 ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ini cerita waktu Petrus mau dibasuh kakinya. Dia merasa kok guru gue membasuh kaki gue. Dia gak mau, enggak Tuhan gak ada nih. Gak ada nih gitu ya, gak ada nih. Tapi Tuhan bilang gini, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Terus Petrus bilang gini, Tuhan berubah pikiran, Tuhan jangan cuma kaki aku aja. Semuanya aja Tuhan sekalian. Biar dia dapat bagian dalam Tuhan Yesus gitu. Dan itu respon yang wow sih menurut gue. Gila, keren. Ada lagi kata-kata kayak gini ya, responnya Tuhan sama murid-muridnya. Maka tadi yang berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya. Dimarahin di depan murid-murid yang lain coba. Gak kebayang gue. Diomelin depan semua nih, diomelin. Dia bilang gini, nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mainkan apa yang dipikirkan manusia. Gila, di depan, misalnya di depan sini ya, Angel diomel-omelin. Angel, yang lain lihat semua. Gak kebayang gitu, kok bisa murid-muridnya berubah ya? Karena gue tahu mereka berjalan terus sama Tuhan Yesus. Dunia mengatakan orang itu tidak berubah. Mungkin next slide. Ya ini yang tadi ya, lanjut. Nah dunia mengatakan orang itu gak bisa berubah. Mungkin ada benernya.
Tapi orang yang mengikuti Yesus pasti Tuhan ubahkan. Pasti Tuhan ubahkan. So jangan mau cuma sampai situ, ubah. Minta sama Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Kayak kau ubah murid-muridmu, aku juga mau jadi muridmu, ubahkan aku. Sepenuhnya. Nah sekarang gue mau kasih contoh deh perbedaan nih, lanjut lagi deh. Ada lagi nih. Nah, orang-orang Kristen yang rata-rata sama mereka yang benar-benar murid. Contoh tadi, pertama jadi church visitor tadi ya. Ngulang aja terus. Tapi kalau mereka yang murid-murid, mereka benar-benar cari Tuhan dengan setia, dengan haus dan lapar. Kalian yang koreksi diri kalian sendiri, lihat hati kalian masing-masing. Datang ke sini seperti apa? Nyarinya kan bukan nggak mungkin nyari gue, kayak nggak ada yang nyariin gue sih. Mencari sekedar berkat. Kita datang sama Tuhan, ada loh yang cuma nyari berkata doang. Tuhan, berkat. Kayak nyari duit aja. Tapi apakah kita mau melayani seperti murid-murid yang sebenarnya? Kita mencari hormat manusia. Apakah kita kayak gitu? Pelayanan yang gue di depan, gue cuma pengen dihormatin lo pada aja. Hormatin gue dong. Kan apakah begitu? Nah tuh ada yang hormat bener. Ya. Atau kita benar-benar mau dibentuk sama Kristus dengan rela ditegur, dengan rela tadi dibentuk. Jadi kayak keset bahkan, dulos itu. Atau tadi kita mencari ajaran Tuhan ya sesuai kesenangan hati kita aja. Kita pengennya dengerin khotbah tentang apa sih? Pengennya berkat, pengennya aku diberkati dalam sekolahku. Ya itu ada waktu-waktunya. Tapi kalau kita dengan sengaja cuma pengen itu doang, that's wrong. Tapi kita benar-benar mau mencari ajaran Tuhan Yesus yang benar. Kita dimuridkan dan memuridkan. Itu murid yang benar-benar murid. Gak cuma tadi, Kristen rata-rata. Coba, Kristen rata-rata. Gue gak tahu mau ngomong apa tadi ya. Benar-benar orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah gue juga kadang penasaran gitu. Kalau kalian baca suratnya Paulus tuh kan banyak ya, dia bikin surat tuh banyak banget gitu. Dia bikin surat banyak banget. Kalau dia masih hidup gitu ya, kira-kira dikirim surat ke kita sebanyak apa? Banyak banget kali itu teguran ya kan. Ini kamu gini, kok kamu meninggalkan kasih yang mula-mula? Kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu? Mungkin dia marah-marah gitu ya. Nah sekarang, kita kan udah tahu nih, jadi murid tuh seperti apa sih gitu. Tapi kita juga harus tahu kalau Tuhan kasih kita kuasa. Dia jadikan kita garam dan terang tadi. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu jadi saksinya Tuhan. Dan kalau ngomongin terang, jadi terang itu bukan sekedar jabatan atau kehebatan kita. Jangan salah ya. Karena dunia bilang, kalau kamu pengen jadi terang, kamu harus jadi bos. Kira-kira gimana? Terus bantu orang. Setengah benar menurut gua. Karena terang dan garam itu udah kamu. Kalau kita cuman berdasarkan oh kamu jadi bos dulu baru kamu jadi terang gitu. Kamu bisa memberkati banyak orang gitu ya. Kalau kita mengikuti berdasarkan itu, lah murid-murid Tuhan itu apa? Murid-murid Tuhan itu apa? Sampah, kotoran. Mereka ada gak yang kayak gitu? Enggak, mereka di penjara. Terus apakah mereka jadi terang apa enggak di situ? Jadi terang. Ketika Paulus sama siapa di penjara tuh? Nah Silas, penjara. Mereka apa yang mereka lakukan? Menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penjara. Jadi terang. Di situ. Jadi kalau kita cuma berdasarkan jabatan, ya salah. Ntar kalian capek, ntar kalian kecewa. Kok Tuhan aku jadi terang tapi aku tidak jadi apa-apa. Oh. Gitu.
Masa begitu? Pusing, udah ya, tahan, dikit lagi. Gitu. Dan itu salah kaprah. Dan itu kebohongan yang besar yang zaman ini kasih tahu buat kita. Kalau kayak gitu kita jadi taruh kepercayaan kita dengan jabatan itu bukan sama Tuhan. So jadi terang itu di bagian proses manapun saat ini. Even in the lowest point atau titik rendah lo bisa jadi terang. Mungkin ada saat-saatnya di kerjaan kita gak mudah ya. Tapi di situ lo bisa jadi terang. Respon lo gimana? Apa kalau mencak-mencak, wah bakaran di kantor gitu kan. Percuma kerja di sini. Apa begitu? Ya kan? Atau misalnya dapat tugas di kampus nih, dosennya gila. Gak usah ngajar lo gitu kan. Capek gue. Gitu kan. Ada kayak gitu. Atau kita pilih jadi terang. Kita justru bantu teman-teman kita. Kita justru tenang. Kita justru sabar. Kita harus tahu value diri kita itu sama Tuhan itu kayak apa. Makanya walaupun tadi Paulus dalam penjara yang gelap, tetap terang. Walaupun di kapal yang karam. Kalian tahu kisahnya ya, Paulus di kapal yang mau karam nih. Dia tetap kasih tahu loh, yang bener kalian harus tenang aja, tenang. Tuhan ada di sini, orang gila katanya. Lu siapa cewek? Lu tahanan. Kalau mau begini, gak kebayang. Dan terang itu kalau kita sebagai terang itu kita akan menyingkapkan, kita akan membukakan. Kita akan memperlihatkan kepada orang-orang mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Nah tadi ini ya, ada kuasa Roh Kudus, ada kita jadi garam, kita jadi terang jadi garam. Next slide. Nah, jadi ingat lagi ya karena agak panjang nih. Kita ikut Tuhan. Yes apa yes? Yes. Kamu diubahkan oleh Tuhan, yes apa yes? Yes. Kamu diperlengkapi Tuhan kayak murid-muridnya, yes apa yes? Yes. Nah habis itu apa? Kamu mulai berdampak. Kamu mulai berdampak. Kadang Tuhan taruh kamu di posisi yang tinggi atau apapun itu. Kamu jadi penjala manusia. Tuhan pakai kamu. Tuhan pakai kamu. Next slide. Nah, gue percaya tahun ini akan banyak yang menerima divine calling kalian dari Tuhan. Divine calling apa ya? Nantilah dibahas lagi. Panggilan kudus, panggilan dari Tuhan. Kehidupan kalian tujuannya apa? Gak cuman untuk udah gede, pacaran, nikah, kerja, kawin, nikah, gitu. Kok nikah 2 kali ya? Salah ya? Enggak ya, enggak gitu ya. Tapi kita semua punya loh tujuan Tuhan dalam hidup kita. Satu lagi, ada 3, banyak kayaknya ada 10 deh. Nah tahun ini akan banyak orang yang dimuridkan dan mereka akan bergerak untuk memuridkan orang-orang lain dalam Kristus. Amin. Bukan gue ini, Tuhan Yesus. Pekerjaannya Tuhan Yesus. Nah, ambil bagian dong. Kalian dalam hubungan memuridkan. Kalian mau jadi murid, kalian akan memuridkan juga nantinya. Percaya deh. Dan gak usah takut akan kapasitas kalian. Mereka yang dipanggil Tuhan, Tuhan akan sediakan kemampuan dan kapasitasnya. Kita yang 0, Tuhan tambahin 1 Tuhan di depan. Kita berapa 0 nih? 0, 0, 0, 0, 1 banyak ya. 3.000 0 gitu ya. 3.000 0 berapa banyak? Gak tahu deh. Nolnya banyak pokoknya. Tambah 1 Tuhan di depan. Bernilai luar biasa gak? Ada 9 0 aja. Jadi berapa kalau Tuhan 1 di depan? Wah hitung dah tuh. Berapa? 1 M. Banyak kan? Tadinya 0 terus jadi 1 M. Lanjut ada lagi? Tahun ini murid-murid Tuhan akan diberikan kuasa, bercahaya dan berdampak. Amin. Kalian mau kan? Oke, ada apa lagi ya? Saya tidak ingat slide ada apa? Oke, udah selesai.
Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi murid apa enggak? Ya, gak usah dijawab deh. Jawab sendiri. Karena ketika lo jadi murid, lo setia sama Tuhan sampai akhir. Ketika lo jadi murid, kebosanan itu gak akan mengganggu lo. Ya kadang capek. Pasti murid-murid Tuhan juga sering capek. Kadang ditegur Tuhan kayak tadi. Kadang lo sekolah capek-capek. Apakah lo mau nyerah? Ketika lo kerja, terus lo mau nyerah? Karena ketika lo jadi murid, yang gue bicarain adalah murid konteks yang waktu dulu, bukan yang sekarang yang gampang cabut. Tapi murid yang benar-benar murid yang setia dan taat sama Tuhan. Ngikutin apa kata gurunya. Dibentuk, dipulihkan. Murid yang mau bangun keintiman, penuh Roh Kudus, pengajaran, dampak dari Tuhan. Dan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Gue cuma berdoa, Tuhan bawa kami dekat sama Engkau. Supaya kita benar-benar jadi murid Tuhan yang setia dan taat. Dan bukan murid-murid yang egois, tapi benar-benar mau berjalan seturut dengan kasihnya Tuhan.